Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan membahas mengenai contoh perhitungan statistik menggunakan ANOVA 2 jalur. Yang pertama, pengertian ANOVA 2 jalur. Analisis ragam, analysis of variance, atau yang lebih dikenal dengan istilah ANOVA adalah suatu teknik untuk menguji kesamaan beberapa rata-rata secara sekaligus. Uji yang dipergunakan dalam ANOVA adalah uji F karena dipakai untuk pengujian lebih dari 2 sampel. Yang kedua, pengertiannya adalah analisis ragam adalah suatu metode untuk menguraikan keragaman total data kita menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman menurut Walpole RA. Kemudian ada klasifikasi ANOVA. Pertama, klasifikasi satu arah. Kemudian klasifikasi ANOVA dua arah. Klasifikasi dua arah ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria 3 dan seterusnya. Prasyarat populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Kemudian varians atau ragam dan populasi yang diuji sama. Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. ANOVA dua arah dibagi menjadi dua. Yang pertama ANOVA ganda dan yang kedua ANOVA dua jalur. Selanjutnya itu ada contoh hipotesis. Itu ada HO, ada HA, dan hasilnya itu HA. Ada dasar pengambilan keputusan. Konfidensi signifikasi. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka HO diterima. Tapi jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka HO ditolak atau menerima HI. Yang kedua ada konfidensi F hitung. Jika konfidensi F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima. Tapi jika konfidensi F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak atau terima HI. ANOVA dua arah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tanpa interaksi. Yang kedua ada dengan interaksi. Contoh ANOVA dua arah tanpa interaksi ya. Ada ANOVA dua arah dengan interaksi. Nah, ini ada contoh ANOVA dua jalur dengan interaksi. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita simak contoh pengolahan data menggunakan ANOVA 2 jalur sebagai berikut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai uji ANOVA 2 jalur. Dua jalur itu terkait dua variabel terikat dan dua variabel bebas. Contoh yang kita angkat kasusnya yaitu perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa ditinjau dari metode pembelajaran dan background pendidikan dalam mata kuliah statistika pendidikan lanjutan. Variabel Y-nya di sini variabel terikat, yaitu kemampuan analisis data penelitian kuantitatif. Sementara untuk variabel X-nya variabel bebas, yaitu yang pertama metode pembelajaran dan yang kedua adalah background pendidikan. Sebagaimana di teori sebelumnya dikatakan bahwa variabel faktor atau variabel X atau variabel bebasnya harus berbentuk data nominal. Nah, metode pembelajaran ada dua kategori, yaitu problem solving dan konvensional. Kemudian, background pendidikan juga ada dua, yaitu IPA dan IPS atau ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Untuk metode pembelajaran, kita beri simbol A. A1 untuk problem solving, A2 untuk konvensional. Kemudian, background pendidikan kita simbolkan juga, yaitu B. B1 untuk mata pelajaran IPA dan B2 untuk mata pelajaran IPS. Selanjutnya, kita susun tabelnya. Untuk desainnya, kemampuan analisis data penelitian kuantitatif, skor yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Untuk kelompok pertama adalah menggunakan metode problem solving. Skor yang kita peroleh seperti di video. Menggunakan metode problem solving,
dengan menggunakan background siswanya IPA. Kelompok yang kedua yaitu menggunakan metode problem solving dengan background pendidikan siswanya IPS. Selanjutnya, kelompok yang ketiga menggunakan metode konvensional dengan background pendidikan siswanya IPA. Lalu, kelompok yang keempat menggunakan metode konvensional dengan background pendidikan siswanya adalah IPS. Nah, selanjutnya yang pertama harus kita buat semacam asumsi bahwa satu pemilihan kelompok atau pemilihan sampel secara random. Kemudian sampelnya dari kelompok independen di mana masing-masing kelas berbeda siswanya, berbeda sampelnya. Kemudian datanya berdistribusi normal dan homogen setelah uji normalitas dan uji homogenitas. Hipotesis statistikanya H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. Artinya, rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2 sama dengan rata-rata kelompok 3 sama dengan rata-rata kelompok 4. Tolak H0 atau hipotesis H1-nya di mana salah satu tanda sama dengan tidak berlaku. Artinya, ada yang tidak sama dengan. Itu secara umum. Untuk hipotesis penelitiannya ada 3. Yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa menggunakan metode pembelajaran. Hipotesis yang kedua adalah perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa berdasarkan background pendidikan. Lalu, hipotesis yang ketiga, H0-nya adalah tidak terdapat perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa ditinjau dari metode pembelajaran dan background pendidikan. Kemudian H1-nya terdapat perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa ditinjau dari metode pembelajaran dan background-nya ada X1, X2, dan Y. Pengaruh X1 secara simultan terhadap Y, artinya bersama-sama. Nah, kalau di dalam penelitian ANOVA itu disebut dengan interaksi. Adanya interaksi antara metode pembelajaran dan background pendidikan. Nah, di mana kemampuan analisis data mahasiswa itu berbeda ketika ada interaksi antara metode dengan background pendidikan. Kira-kira konsepnya kalau penelitian kausal yaitu pengaruh X1 dan X2 secara bersamaan terhadap Y secara simultan. Kemudian kita buat tabel bantu untuk kelas A1B1. Dia menggunakan metode problem solving dengan background pendidikan IPA. Kemudian kelas A2B1, lalu kelas A1B2, lalu kelas A2B2 yaitu menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan background IPS. Kemudian kita hitung kuadratnya terlebih dahulu. Pencet yang di A1B1. Kemudian untuk yang A2B2, pencet yang di kolom A2B1. Lalu kuadrat A1B2. Kemudian kuadrat A1B2, lalu kita tarik rumusnya. Jika sudah, baru kita hitung sigma dari masing-masing, yaitu sama dengan sum atau sum dari kelas A1B1, lalu kita tarik rumusnya. Nah, kemudian kita buat tabel bantu berikutnya adalah kita hitung N masing-masing kelompoknya terlebih dahulu. Untuk kelompok 1
pakai rumus Excel-nya sama dengan konta. Kemudian kita pencet G11 lalu ditarik sampai G19 atau kelompok A1B1. Nah, ketemu nih sampelnya ada 9. Lalu kita tarik rumusnya. Kemudian untuk sigma Y masing-masing kelas ini atau masing-masing kelompok A1, B1 kita tarik, kemudian kita cek sigma Y untuk A2, B2. Kemudian betul ya, sigma A2, B2. Selanjutnya kita hitung untuk sigma Y kuadrat masing-masing kelompok. Sigma Y kuadrat A1, B1. Kemudian kita tarik. Karena kolomnya berdempetan, kita tarik dulu, ini nggak masalah. Kemudian kita lihat A1, B2 di posisi 20, A1, B2. Oke, baik, sudah betul ya tadi dicek. Selanjutnya kita lihat sigma Y kecil kuadrat. Ini sama seperti di ANOVA 1 jalur. Sigma Y kuadrat ini dikurang dengan sigma Y dikuadratkan. Kemudian dibagi N-nya. Kemudian kita tarik. Selanjutnya di sini ada minus. Kita perhatikan dan telusuri apakah ada kesalahan atau tidak. Kita lihat ternyata sigma Y A2B2 dan sigma Y kuadrat A2B2 sama, ada kesalahan. Kesalahannya adalah ternyata di sini tadi tidak dikuadratkan. Seharusnya ini dikuadratkan. Mohon maaf. Selanjutnya angkanya akan berubah setelah dikuadratkan. Selanjutnya Y bar ini rata-rata masing-masing kelompok sama dengan average. Kelompok A1B1 kita tarik ke samping ya. Average untuk A2B2. Oke, kita bisa melihat kelompok A1B1 untuk metodenya problem solving background IPA rata-ratanya 84, kemudian A2B1 ini rata-ratanya konvensional. Untuk IPA A2 itu metodenya konvensional rata-rata 73, kemudian metodenya problem solving dengan background IPS itu rata-rata 74, dan A2B2 untuk metode konvensional pada background IPS yaitu rata-ratanya 65. Oke, kita hitung jumlahnya sama dengan sum. Kita tarik ke bawah, totalnya 36. Kita tarik total, hitung ke bawahnya.
Langkah berikutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total. Nah, di sini sudah ada Y kuadrat total. Itu Y kuadrat total, kemudian kita kurangkan dengan sigma Y total dikuadratkan dibagi dengan N totalnya. Oke. Sigma Y totalnya dikuadratkan dibagi dengan N totalnya. Oke, baik, muncul hasilnya. Ini hasilnya untuk jumlah kuadrat total, yaitu sudah muncul. Selanjutnya ini untuk jumlah kuadrat antar kelompok A, yaitu antar kelompok A ini menggunakan metode pembelajaran. Kita melihat kelompok A itu metode pembelajaran, maka kita akan menghitung jumlah antar kelompok A yang menggunakan metode pembelajaran. Formulanya adalah sigma Y dikuadratkan dibagi N per masing-masing kelompok. Oke, baik. Kita hitung untuk kelompok A yang pertama, yaitu untuk problem solving sama dengan yang kita hitung adalah yang A1 terlebih dahulu. A1-nya ini ada 2, A1B1 ditambah dengan A1B2-nya, dimana ini adalah kelompok A1. Kita kuadratkan dikuadratkan ini dibagi dengan N. Oke, kita tambahkan kurung untuk formulanya. Kita bagi dengan N-nya, yaitu N kelompok A1B1 ditambah N dari kelompok A1B2. Oke, baik, intinya untuk sigma Y dikuadratkan karena antar kelompok ini yang kita hitung adalah kelompok A-nya saja, karena jumlah kuadrat antar kelompok A itu A1, B1, dan A1 ini tadi background IPA dengan metode problem solving, dan A2, B2 yaitu dengan background IPS-nya. Oke, baik, ini jumlahnya. Kemudian kita bisa melihat kelompok A yang kedua, yaitu A2, yaitu dengan metode konvensional. A2 kita kuadratkan, selanjutnya dibagi dengan tambahkan kurungnya, dibagi dengan N. N-nya ditambahkan dahulu. Oke, baik. Ini jumlahnya sudah terlihat. Kemudian kita kurangkan dengan sigma Y total dikuadratkan dibagi dengan N totalnya. Kita kuadratkan, kita bagi dengan N total. Baru kita hitung jumlah antar kelompoknya. Antar kelompok A1 ditambah antar kelompok A2. Hasilnya ini setelah dikurangkan dengan yang tadi sigma Y total kuadrat
Oke, hasilnya sekian 880,11. Baik, ini kita kemudian langsung menghitung untuk jumlah kuadrat antar kelompok B. Di sini sudah tertera rumusnya, yaitu sama dengan antar kelompok B kita ambil B1 terlebih dahulu, sigma Y untuk kelompok B1 kita tambah yang selanjutnya ini kita kuadratkan dibagi dengan n-nya masing-masing kelompok. Oke, ini tadi untuk B1. Sekarang kita menghitung untuk yang B2. Oke, B2-nya ini sigma 1 B2 ditambah sigma A. Kalau tadi antar A kelompok A, sekarang antar kelompok B, sigma Y dikuadratkan dibagi N. Antar kelompok B sekarang sama dengan antar kelompok B, nanti kita ambil B1 terlebih dahulu, di sigma Y untuk kelompok B1, ini B1-nya, ditambah yang D1 kedua, lalu dikuadratkan dibagi N. Nah, ini dibagi N. Untuk masing-masing kelompok. Nah, yang ini tadi B1 ya. Sekarang berarti yang D2 sama B2 yang bagian ini, sigma A1 B2 ditambah sigma A2 B2 nanti dikuadratkan dibagi N-nya, masing-masing N dijumlahkan, kemudian selanjutnya kita hitung sigma Y totalnya, lalu dikuadratkan sigma Y total dibagi N total. Oke, kita lihat. Jumlah kuadratnya berarti 4 kelompok B itu. Untuk kelompok B, kita lihat hasilnya adalah 676,0. Baru kita lihat perhitungannya lumayan ANOVA 2 jalur ini ya, karena memang ada 4 kelompok yang kita analisis. Kemudian jumlah kuadrat interaksi AB, atau jika AB dengan formula berikut perhitungannya akan kita hitung sigma Y dikuadratkan lalu dibagi N dan berlaku untuk semua kelompok. Untuk yang pertama, untuk kelompok pertama dulu, sigma Y kelompok pertama dikuadratkan dibagi N-nya, lalu sigma Y kelompok kedua dikuadratkan juga dibagi N-nya,
ditambah sigma Y kelompok kedua dikuadratkan bagi N-nya, lalu ditambah kelompok ketiga sigma Y dikuadratkan dibagi N-nya. Nah, ini kita hitungnya manual, jadi satu kelompok hingga 4. Lalu dapat jawabannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita hitung sigma Y total dikuadratkan dibagi N. Sama. Sigma Y total dikuadratkan dibagi N total. Rumusnya dikurangkan kodrat A dikurang kodrat B. Jumlah kodratnya yang bagian ini dan kodrat B-nya yang bagian bawah. Nah, itu dikurangkan. Lalu kemudian sama dengan skor yang pertama dikurang skor yang kedua, kurang lagi skor ketiga, lalu dikurangkan skor yang keempat. Oke, dapat hasil 11,11 atau 11,11. Lalu kita hitung lagi jumlah kodrat dalam kelompok yang bagian D. Oke, sigma Y kodrat masing-masing kelompok dijumlahkan. Sigma Y masing-masing kelompok ini, sigma Y masing-masing kelompok yang pertama, lalu sigma Y kelompok kedua, sigma Y kelompok ketiga, lalu sigma Y kodrat kelompok yang keempat. Karena sudah ada, langsung kita ambil, di copy paste aja. Terus yang kedua, sigma Y kodrat dibagi N untuk masing-masing kelompok. Jadi seperti tadi konsepnya. Ditambah, terus dikurang. Dari hitung itu nanti kita pindahkan. Untuk perhitungannya sama, jadi tinggal kita pindahkan saja. Lalu dikurang. Berikutnya menentukan derajat bebas. Dari masing-masing varian ada antar kelompok A, lalu ada antar kelompok B untuk derajat bebasnya dalam beberapa kelompok. Dengan formula sudah ditentukan seperti yang ditulis di layar. Jadi untuk teman-teman, untuk beberapa kelompok metode pembelajarannya ini, teman-teman bisa lihat di teorinya buku statistik terapan Dr. Kadir, formulanya jelas dicantumkan di sana. Gitu. Lalu kemudian kita cari derajat bebasnya, total, bebas total sama dengan M total dikurang 1. Ini kita tempel. Derajat bebas antar kelompok A, N kelompok dikurang 1. Kelompoknya dikurang dengan 1. Kita lihat untuk faktor A ada berapa kelompok dalam pembelajaran. Dan di dalam kelompok itu ada 2, yaitu kelompok problem solving dan yang kedua kelompok konvensional. Lalu kita lihat dalam kelompok faktor B itu dalam background pendidikan, lalu satu lagi ada 2, background pendidikan IPA dan background pendidikan
IPS. Jadi tinggal dikurangkan kelompok A 2 dikurang 1. Kemudian derajat bebas untuk interaksi formula 1 sama N dikurang 1, kelompok A dikurang 1 dikali B dikurang 1. Kelompok A itu ada 2 tadi, terus dikurang 1 dikali kelompok B ada 2 dikurang 1. Hasilnya sudah terlihat 1. Kemudian derajat bebas untuk dalam kelompok B, N total dikurang N kelompok, dikurang N kelompok A dikurang kelompok B, sama dengan N totalnya, ambil dari atas, itu ada 36. Nah, kita pindahkan 36. 36 dikurang NA kelompok A 2 dikali kelompok B, terus dikali tadi sesuai penjelasan yang di atas 32. Baik, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Yang pertama, kita akan menentukan RJK kelompok A dengan cara JKA atau jumlah kuadrat dalam kelompok A dibagi dengan DB kelompok A, yaitu derajat bebas kelompok A. Kedua, menentukan RJK kelompok B dengan cara JKB atau jumlah kuadrat kelompok B dibagi dengan derajat bebas kelompok B. Yang ketiga, menentukan RJK kelompok AB dengan cara JK AB, yaitu jumlah kuadrat kelompok A dan B atau interaksi AB, dibagi dengan derajat kebebasan kelompok AB. Selanjutnya yang ketiga, menentukan RJK kelompok D dengan cara JKD atau jumlah kuadrat antar kelompok D dibagi dengan DB kelompok D atau derajat bebas kelompok D. Kemudian setelah kita sudah menentukan jumlah kuadrat varians, menentukan derajat bebas, dan menentukan rata-rata jumlah kuadrat, selanjutnya kita akan menentukan F hitung. F hitung dari 3 hipotesis, yaitu hipotesis A, hipotesis B, dan hipotesis AB. Untuk rumus F hitung kelompok A, yaitu dengan RJK kelompok A dibagi dengan RJK kelompok D. Selanjutnya, F hitung antar kelompok B dengan rumus RJK kelompok B dibagi dengan RJK kelompok D. Dan yang terakhir, F hitung kelompok AB dengan rumus RJK kelompok AB dibagi dengan RJK kelompok D. Selanjutnya kita buat sebuah tabel untuk memudahkan penyajian perhitungan yang telah kita hitung tadi sebelumnya. Mulai dari jumlah kuadrat antar kelompok A, jumlah kuadrat antar kelompok B, jumlah kuadrat antar interaksi kelompok A dan kelompok B, jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat total. Selanjutnya, derajat bebas dari masing-masing sumber varians. Derajat bebas antar kelompok A, derajat bebas antar kelompok B,
derajat bebas antar interaksi kelompok A dan B, dan derajat bebas dalamnya. Kemudian untuk tabel rata-rata jumlah kuadrat, kita isi dengan jumlah kuadrat masing-masing kelompok dibagi dengan derajat bebas dari masing-masing kelompok. Selanjutnya untuk F hitung, kita dapat menggunakan rumus dengan rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok A dibagi dengan rata-rata jumlah kelompok dalam kelompok. Begitu seterusnya sampai F hitung tiap kelompok sudah terisi. Kemudian untuk F tabelnya, kita dapat melihat dari tabel dengan cara satunya itu dijadikan sebagai pembilang dan 32 dijadikan sebagai penyebutnya. Nah, ini untuk tabelnya. Tadi pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 32. Ya, ini. Sehingga didapat hasil 4,15. Nah, kemudian untuk menjawab semua hipotesis kita harus membuat sebuah kesimpulan terlebih dahulu dari hasil tabel bantu yang telah kita buat tadi. Yang pertama, yaitu perbedaan rata-rata kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa menggunakan metode pembelajaran dalam mata kuliah statistika pendidikan lanjutan. Kemudian kita bandingkan antara F hitung kelompok A dengan F tabel, sehingga didapat hasil lebih dari. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa menggunakan metode pembelajaran dalam mata kuliah statistika pendidikan lanjutan. Kemudian untuk melihat mana nilai yang paling tinggi, kita dapat melihat dari nilai rata-ratanya antara model pembelajaran yang pertama dengan model pembelajaran yang kedua. Di sini model pembelajaran yang pertama yaitu 84,00 dan 74,22. Kemudian untuk model pembelajaran yang kedua yaitu 73,00 dan 65,44. Kemudian yang kedua yaitu 20,41 dibandingkan dengan 4,15. Jadi lebih besar. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa berdasarkan background pendidikan dalam mata kuliah statistika pendidikan lanjutan. Kemudian untuk yang ketiga, F hitung lebih kecil dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan analisis data penelitian kuantitatif mahasiswa ditinjau dari metode pembelajaran dan background pendidikan dalam mata kuliah statistika pendidikan lanjutan. Tetapi kalau dianalisis satu-satu, ternyata terdapat perbedaan kalau misalnya antar kelompok dengan metode. Kemudian terdapat perbedaan juga jika antar kelompok dengan background pendidikan. Tetapi ketika diinteraksikan
antar kedua kelompok tersebut, maka didapat hasil tidak terdapat perbedaan. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.